Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bunda Kalia. Dan hari ini kita masih membahas mengenai alam, yaitu tanggung jawab memelihara alam, yang terambil dari sumber Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan pemahaman kepada anak-anak untuk lebih lagi memelihara alam yang Kau ciptakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pastikan anak-anak menyiapkan buku catatan dan Alkitab karena kita akan buka Alkitab dan anak-anak harus mencatat beberapa hal yang Ibu sampaikan di sini. Taklukkan bumi menurut Kejadian 1. Pemahaman dunia modern dari kata taklukkanlah telah membuka pintu bagi perusakan alam oleh manusia. Manusia menganggap dirinya sebagai penakluk alam, merasa bebas untuk memperlakukan alam dengan sewenang-wenang demi keuntungannya. Manusia mengeksploitasi, menghancurkan, dan memeras alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam waktu panjang. Tindakan mementingkan diri sendiri ini membuat alam seharusnya dipelihara menjadi objek yang harus dihabiskan. Akibatnya, masalah-masalah ekologi ini mulai bermunculan, mulai dari pencemaran air, tanah, dan udara yang semakin dirasakan dewasa ini. Berbagai pemberitaan tentang kondisi alam yang sudah mulai tidak bersahabat semakin sering terdengar. Penebangan hutan secara liar telah menyebabkan banjir, punahnya spesies tumbuhan, dan hewan besar-besar sampai saat ini. Di samping itu, limbah-limbah kimia telah masuk ke dalam mata rantai makanan. Industrialisasi menyebabkan gas karbon yang berpotensi merusak lapisan ozon semakin mengancam kesehatan manusia. Cukup memprihatinkan ya anak-anak, kondisi alam kita pada saat ini karena manusia salah mengartikan kata taklukkan dalam Kejadian 1. Bagaimana seharusnya memaknai taklukkanlah dalam pandangan kekristenan? Kita buka dulu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, bagaimana seharusnya taklukan ini dalam pandangan kekristenan? Sebelum kita masuk ke dalam seharusnya memaknai kata taklukanlah, kita melihat dulu ya dari bahasa aslinya. Kata kerja menaklukkan dalam bahasa Ibrani kabash memiliki arti menundukkan dengan paksa, menginjak-injak atau membawa ke dalam perbudakan. Kata ini menyampaikan gambaran tentang seorang penakluk. Kata ini mengandung makna beberapa bentuk dari mengontrol atau berkuasa atas alam. Ini arti dari kata kerja menaklukkan menurut bahasa aslinya. Arti dari kata tadi, yaitu taklukkanlah, sepintas menunjukkan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Tetapi tidak boleh dilepaskan dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu selaku wakil Allah di atas bumi. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, mari kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Juga Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Manusia adalah pengelola yang memelihara dan melindungi taman Allah, sehingga kata taklukkanlah memiliki hanya sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi taman Allah. Kekuasaan bukan untuk mengeksploitasi alam karena keserakahannya, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab agar mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh ciptaannya. Jadi jangan sampai kita hanya memaknai karena bahasa aslinya saja, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita manusia ini diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Kita ini adalah wakil Allah dan memiliki tugas untuk memelihara dan mengelola alam ini sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan tidak mengeksploitasi dengan keserakahan untuk keuntungan kita pribadi. Ini adalah seorang tokoh yang bernama Aldo Leopold, seorang yang menggagas teori etika lingkungan, berpendapat bahwa manusia tidak lagi menjadi satu-satunya yang bernilai dan menjadi pusat dari segala sesuatu di alam ini. Manusia tidak dilihat sebagai penguasa dari makhluk hidup, tetapi manusia dilihat sebagai sekedar salah satu anggota komunitas biotis yang saling tergantung dan terkait. Namun lebih dari pendapat itu, manusia bertanggung jawab kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita merasa sebagai makhluk yang paling mulia di dunia ini, kita merasa bisa untuk memanfaatkan alam dengan seenaknya sendiri. Bagaimanapun juga, kita ini adalah bagian dari makhluk hidup yang ada di dunia ini, dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dunia ini selain manusia juga memiliki hak untuk tempat tinggal, hak untuk bertahan hidup, dan tidak dieksploitasi seenaknya. Alam semesta yang diciptakan ini adalah suatu komunitas. Setiap bagian bisa menjadi sempurna hanya dalam satu hubungan timbal balik yang serasi dengan bagian-bagian lainnya. Sementara semua bagian mengikuti tujuan yang telah ditetapkannya. Manusia hanya sebagai wakil Allah di atas bumi yang bertugas memelihara alam ciptaannya. Dalam sebuah kiasan, manusia bertugas melayani alam semesta dengan bertindak sebagai bidan, yaitu membantu kelahiran kehidupan dan kemungkinan-kemungkinan baru. Manusia memelihara untuk kelangsungan hidup semesta dan mengelola untuk perkembangan dan pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai mengusahakan dan memelihara menurut Kejadian 2. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani abad berarti melayani. Kata memelihara dalam bahasa Ibrani syamar berarti menjaga, mengawasi, atau memelihara. Kedua kata tersebut menjelaskan bahwa manusia terikat tugas untuk melayani dan memelihara bumi. Dengan kata lain, manusia diwajibkan untuk bekerja memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Kerja merupakan bagian dari beban tanggung jawab manusia yang diletakkan Allah atas manusia. Manusia mencapai kepunahannya sebagai manusia apabila ia bekerja, dan taman itu atau bumi adalah tempat bagi manusia untuk mencapai kepenuhan tersebut. Pekerjaan manusia tidak terbatas hanya pemenuhan kebutuhan materi semata, melainkan pekerjaan di mana manusia mau melibatkan diri secara aktif dan kreatif di dunia ini, mengatasnamakan alam seluruh ciptaannya. Peran serta dalam memelihara alam sudah menjadi kewajiban dalam permasalahan-permasalahan ekologi dewasa ini. Apa saja sih permasalahan ekologi yang seringkali terjadi di sekitar kita? Di antaranya, udara yang kotor, bunyi yang mengganggu, limbah kimia yang meracuni lingkungan sekitar, bahaya-bahaya radiasi atau nuklir yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apabila permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, niscaya peradaban manusia menuju kepunahan.
Peran serta dalam mengusahakan dan memelihara alam antara lain: yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, mengimbangi penebangan pohon dengan reboisasi. Anak-anak tahu ya apa itu reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Kemudian yang ketiga, membuang dan mengelola sampah. Nah, ini penting. Meskipun terlihat sepele, tapi membuang dan mengelola sampah itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, mengurangi polusi. Jadi itu hal-hal yang bisa kita usahakan untuk melihara alam, dan masih ada contoh usaha lain, tapi 6 ini adalah di antaranya. Dengan demikian, kita dapat meminimalisasi dampak negatif kerusakan alam, seperti yang pertama, bencana tanah longsor dan banjir, kemudian yang kedua, rusaknya lapisan ozon, dan yang ketiga, pemanasan global. Jadi mari kita bersama-sama berusaha untuk memelihara alam sekitar kita dengan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan untuk kebaikan alam kita. Hal sederhana yang bisa kita lakukan diantaranya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi sampai di situ dulu penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Kristiani. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Engkau yang akan senantiasa ingatkan kami, kiranya Engkau yang akan senantiasa buat kami menyadari betapa pentingnya untuk memelihara alam sekitar kami dan tidak menaklukkan dengan semena-mena, namun menguasai alam sekitar kami sesuai dengan kehendak-Mu dan berlaku sebagai wakil-Mu di bumi ini untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam sekitar kami. Berkati kami sepanjang hari ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semakin tingkatkan imun dan juga iman. Tuhan memberkati.